Halo, assalamualaikum. Perkenalin ya, yang belum tahu, aku Fiska Perdana. Eh, aku pejuang kanker. Sebelumnya, tahun-tahun belakangan, aku itu bikin konten tentang makeup atau tentang sosial. Tapi di 2020, mulai 2020, aku terkena musibah. Aku mengalami sakit kista, dan itu aku sharing di YouTube aku. Jadi aku ada kista sejak November 2020 aku tahunya, dan itu besarnya sebesar 17 cm di ovarium sebelah kanan aku gitu. Aku pengobatan medis, aku berobat medis sampai akhirnya aku dinyatakan harus operasi. Tapi aku tidak operasi dan berhenti di tahap yang harus CA 125 karena keterbatasan biaya. Dan saat itu aku pengen sembunyi, gimana ya caranya. Kemudian aku cari-cari di YouTube, di TikTok, di pokoknya di medsos mengenai kista, dan aku ketemulah dengan resep Ustadz Zaidul Akbar, resep JSR, dan aku buat sendiri ya. Komposisinya ada jahe, kunyit, laos, gula merah, itu direbus, kemudian ketika udah direbus ditiriskan dicampur sama madu dan lemon atau jeruk nipis. Aku minum rutin sampai Januari, dari Desember ya, dan kok haid aku semakin tidak lancar. Aku kaget. Kemudian saat tes pack dan periksa ke bidan, alhamdulillah aku dianugerahi janin di dalam perutku. Alhamdulillah saat itu aku hamil di Januari akhir 2021. 2020 ke 2021 gitu ya, 2021. Kemudian di situ aku memutuskan berhenti pengobatan kista, jadi fokus ke janinku. Dan setelah janinku usia 3 bulan, kistaku mengecil dari 17 cm ke 6 cm atau 7 cm gitu. Dan saat 9 bulan usianya, kistaku dinyatakan sudah hilang, jadi aku bisa melahirkan dengan normal. Aku melahirkan di rumah sakit. Tapi saat habis melahirkan, aku punya pengalaman unik lagi, yaitu aku kena baby blues nih. Baby bluesnya adalah karena ada something yang mungkin aku nggak bisa ceritain di YouTube. Karena baby blues aku yang cenderung depresi, dan badanku, tubuhku yang hormonal, aku mengalami atau ada tumor di ovarium sebelah kiri aku, menimbulkan pertumbuhan tumor karena hormonal. Tumornya saat itu masih kecil, cuma berapa senti gitu, dan perut aku nggak besar. Tapi dalam jangka sebulan itu dinyatakan ganas tumornya. Karena apa? Karena membesar ke 10 cm dan sudah ada cairan asitesnya. 2 bulan kemudian, kan aku udah mulai nih pengobatan di rumah sakit kotaku. 2 bulan kemudian aku pengobatannya berubah di rumah sakit kanker Darmais Jakarta, sedangkan aku udah di Serang, Banten. Kemudian di sana lewatin banyak sekali pemeriksaan, dari mulai cek darah, CA125, atoraks, CT scan, dan lain-lain deh.
sampai aku dinyatakan suspeknya jadi CA ovarium atau cancer ovarium ganas. Kemudian apakah cukup sampai situ? Enggak, karena aku pengobatan dari Desember nih, Desember, Januari, Februari, Maret, aku tunggu nih 4 bulan aku tunggu, tapi aku belum dapat jadwal operasi. Jadi di bulan April aku baru dapat jadwal operasi, alhamdulillah. Di tanggal 11 aku operasi. Perutku yang tadinya besar seperti hamil 9 bulan, alhamdulillah bisa dioperasi dan mengkempis. Kemudian setelah operasi, apakah berhenti sampai situ pengobatannya? Enggak. Namanya kanker itu tidak bisa sembuh hanya dengan sekali operasi, Kak. Kanker itu obatnya 3, operasi, kemoterapi, dan radioterapi. Nah, aku sudah melewati tahap operasi ini kan. Kemudian nanti setelah operasi kan si sampelnya dibawa ke lab untuk patologi anatomi. Setelah ketahuan hasilnya, check up lagi ke dokter kandungan ya, karena kan aku kankernya kanker ovarium. Nanti barulah di situ dikasih tahu harus kemoterapi berapa kali, harus pakai yang tipe apa gitu kan ya, caranya seperti apa gitu. Dan aku nih baru di tahap yang kemarin tanggal 11 operasi, dan sekarang baru baru kontrol luka aja. Nanti tanggal berapa tanggal 10 Mei atau hari Selasa besok aku ada kontrol, ketemu dokterku lagi untuk menentukan apakah cancerku ini ganas atau jinak dan harus terapi berapa kali dan lain-lain gitu. Aku minta doanya ya. Di sini pesanku cuma buat cewek-cewek, buat perempuan-perempuan di luar sana, please lebih protect lagi, lebih cintai diri lagi. Kalau misalkan udah ada gejala yang kayak haid tidak teratur itu seperti apa, Kak? Yang biasanya haidnya 7 hari jadi 3 hari, atau enggak haidnya yang tadinya dikit jadi banyak banget, atau enggak siklusnya yang berubah-ubah gitu loh, kadang haid kadang enggak, atau gimana ya. Siklus haid normal kan itu 28 hari sampai 35 hari kalau nggak salah. Kalau lebih dari itu tuh please, itu ada masalah di kewanitaan kamu gitu kan. Terus apalagi ada mual muntah, ada sakit perut di bagian kanan atau kiri, bahkan cenderung ke pinggang. Terus kalau aku gejalanya kayak GERD, kayak asam lambung pun naik, tapi kok lebih sakit dari itu, kayak kontraksi, karena aku sudah punya anak ya, sudah pernah melahirkan. Karena kayak kontraksi tapi lebih dari itu sakitnya. Kemudian perutnya makin membesar. Please, itu harus banget periksa. Jangan takut, jangan malu untuk periksa ke dokter kandungan, sekalipun kamu belum pernah menikah gitu loh. Karena yang mau menikah pun sebaiknya wajib banget ke dokter kandungan dulu, pap smear kah atau USG kah, untuk lihat di organ kewanitaan kamu apakah ada kista atau mioma atau bahkan tumor atau bahkan kanker kayak aku kayak gitu. Pokoknya yang jelas harus lebih memperhatikan badan kita, harus lebih cintai diri kita, dan jadikan pengalaman aku ini untuk pelajaran. Oh iya ya, ada loh wanita yang gini, yang hormonnya tidak stabil, nggak bisa menjaga hormon dan nggak bisa menjaga makanan, jadinya tumor loh di ovarium dan menjadi sel kanker, dan itu sangat menyakitkan. Cerita itulah yang harus pas kita kalian mau makan makanan yang tidak sehat itu dipikir lagi, dan lebih berhati-hati deh, kayak gitu
aja gitu kak. Sebenarnya aku mau nyampein itu aja, dan aku berada di titik sekarang nih. Di titik sekarang aku lahirkan September, November aku udah sakit, Desember aku ketahuan ada kanker. Sekarang Januari, Februari, Maret, April, Mei aku masuk ke 8 bulan. Sampai di titik ini aku nggak mudah, banyak banget pahit manis, hal-hal buruk yang aku lewatin, kritis dan lain-lain. Itu banyak sekali yang sudah aku lewati. Tapi untuk yang sakit jangan pernah menyerah, apalagi kayak baru sakit yang sakit gigi kah atau sakit perut biasa, jangan menyerah. Kalau aku bisa, kalau teman-teman yang lain bisa, kenapa kalian gak bisa gitu. Intinya jangan takut dengan vonis dokter, jangan takut dengan operasi. Kalau misalkan kita sedang sakit apapun itu, nggak hanya kanker ovarium atau apapun itu deh, kalau kata dokter harus operasi ya ikutin aja gitu, karena dokter itu yang tahu kan, yang tahu kondisi kita. Dokter juga sudah ahli, mereka sudah belajar, sudah banyak praktek dan lain-lain, mereka nggak bakalan kemana praktek dan lain-lain. Harus percaya dengan dokter, dan kitanya juga harus semangat, harus punya semangat yang tinggi, harus bisa mencari support system sendiri. Biar apa? Biar kita nih ada patokan, oh iya aku harus semangat, oh iya aku harus sembuh demi ini demi itu gitu loh. Itu kayaknya segitu aja ya, nanti aku sambung lagi. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa mampir ke channel TikTok aku ya. Semoga kalian sehat-sehat selalu, berkah selalu, bahagia selalu. Jangan lupa selalu bahagia, biar imun kita, fisik kita juga selalu sehat. Jadi kayak aku sakit tapi kelihatan kayak nggak sakit, yaitu aku bikin support system sendiri gitu loh. Harus semangat ya semuanya. Assalamualaikum, jangan sakit-sakit.